Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan kali ini, sehingga kita rasakan kita diberi kemudahan untuk hadir ke masjid ini, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan memberanikan diri kita hentikan sejenak segala aktivitas dan kesibukan kita di luar sana. Kita yang datang di sini bukan berarti tidak punya pekerjaan. Banyak pekerjaan dan urusan kita di luar sana. Ada yang pedagang menghentikan sejenak menutup toko kedainya demi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemenangan yang abadi sesungguhnya ketika kita hidup di dunia ini, kesuksesan yang sesungguhnya ketika kita mampu untuk meletakkan rasa cinta kita kepada dunia ini, harus semuanya itu kecintaan kita kepada Allah harus di atas segala-galanya, termasuk kecintaan kita kepada dunia dan segala aksesorisnya ini. Semoga Allah selalu berikan istiqomahan kepada diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Adapun tema yang kita angkat pada kesempatan singkat kali ini adalah mari kita buktikan keimanan kita kepada Allah lewat harta yang kita miliki. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengakui bahwa kita beriman kepada Allah. Ada orang bahkan selalu berucap saya beriman kepada Allah. Ada yang selalu diiringi dengan hatinya beriman kepada Allah. Tapi sesungguhnya kesempurnaan dari keimanan itu tidak hanya sekedar diucapkan, bahkan tidak hanya cukup dibenarkan di hati, tapi mesti dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalaulah keimanan kita hanya sebatas diucapkan, apa bedanya keimanan kita dengan orang-orang munafik, di mana Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Keimanan tidak cukup diucapkan, bahkan juga tidak sempurna, belum sempurna bila dibenarkan di hati saja. Kalau keimanan kita hanya dibenarkan di hati saja, agaknya lebih kurang tak sama kita dengan Abu Lahab, Abu Talib, orang-orang yang pernah hidup di zaman Rasul, di mana sebetulnya hati nurani mereka itu menerima ajaran dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW,
tapi mereka tidak mau mengucapkan dan mengikutinya. Nah, keimanan yang sesungguhnya itu adalah keimanan yang selalu diucapkan, dibenarkan di hati, dan mesti kita buktikan dengan amal perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soal membuktikan keimanan ini, banyak hal yang mesti kita tempuh dalam hal membuktikan keimanan. Apa contohnya? Ada kalanya dalam hal kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diuji dengan dinginnya cuaca di sepertiga akhir malam. Tapi alhamdulillah kita sanggup untuk mampu berdiri melaksanakan qiyamul lail. Ada di antara kita yang diuji dengan rasa haus dan lapar di tengah teriknya matahari. Demi untuk menyelamatkan ibadah puasa kita, kita juga sanggup. Tapi ada satu hal yang Allah kehendaki terkadang dari diri kita. Tidak selamanya Allah lihat itu adalah zikir pagi petang kita. Tidak selamanya yang Allah lihat itu adalah bacaan Quran kita. Tapi ada satu hal keadaan yang akan Allah ingin lihat dari diri kita. Sejauh mana kita sukses menjalani beberapa ujian hidup yang akan Allah berikan kepada kita. Inilah yang Allah badikan di dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 di ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan saja mengatakan beriman kepada Allah sementara mereka belum diuji? Bahwa di antara cara kita ingin membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita sukses menjalani beberapa ujian Allah dalam hidup ini. Nah, ketika kita bicara tentang ujian Allah itu banyak. Di antaranya adalah bisa kita lihat dalam surah At-Taghabun di ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu, dan di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Wahai manusia, hamba Allah yang pada hari ini mengaku beriman kepada Allah, yang dimana kita sukses dengan ibadah pagi petang kita, siang malam kita. Tapi ada satu keadaan yang mesti kita jalani dalam hidup ini, di mana Allah akan melihat suksesnya ataupun kesempurnaan keimanan kita sejauh mana kita sukses menjalani ujian Allah ketika Allah titipkan harta terhadap diri kita. Nah, ketika Allah katakan dalam surah At-Taghabun ini bahwa sesungguhnya harta benda dan anak, fokus kepada harta adalah salah satu ujian Allah. Apakah Allah membiarkan kita begitu saja untuk menjalaninya? Tidak. Ternyata di akhir ayat itu Allah berikan motivasi. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Ketika Allah sampaikan pesan itu lewat firman-Nya kepada kita, wahai manusia yang diuji oleh Allah dengan yang namanya harta, ingat ada pahala yang besar yang akan menunggumu ketika engkau sukses menjalani ujian tersebut. Maka hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ujian mungkin kita sama-sama paham tidak selamanya mendatangkan kesenangan, ada kalanya mendatangkan kesedihan. Itulah ujian Allah. Tapi kita harus terus berjuang. Ketika Allah uji kita lewat harta, sejauh mana kita mampu dan sukses menjalaninya. Kalau kita ingin lebih rinci lagi, ketika Allah uji kita dengan soal harta ini, dari mana Allah memulainya? Mungkin Allah memulai dan menguji kita dari cara kita mencarinya, dari cara kita menemukannya. Apakah tetap istiqomah kita pada jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah? Apakah tetap kita mencari harta itu sesuai dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah? Atau sebaliknya, kita memakai berbagai macam cara dan tidak kita indahkan hal-hal yang haram? Ada manusia yang sukses mengumpulkan harta lewat cara-cara yang baik, lewat cara-cara yang halal. Dan ketika itu harta itu berada pada dirinya, ujian Allah tidak akan pernah berhenti. Allah ingin melihat lagi bagaimana cara kita menggunakannya. Kalau soal cara menggunakannya itu, kalau kita coba bagi-bagi, ada yang kita makan, ada yang kita pakai. Yang kita makan akan masuk ke tubuh kita ini, pada akhirnya akan menjadi busuk.
yang kita pakai sudah lama pada akhirnya akan menjadi lapuk. Yang dimakan akan menumbuhkan daging. Jasad ini pada akhirnya tidak akan berguna ketika di dalam kubur nanti akan dimakan cacing tanah. Yang kita pakai, kalau seandainya dia berumur panjang, tak sampai lapuk kita pakai, kita meninggal dunia, pada akhirnya akan diperebutkan oleh anak cucu kita. Tapi ada satu penggunaannya yang akan insya Allah tidak akan pernah busuk, tidak akan pernah lapuk, yaitu harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hidup selalu. Dia akan hidup selalu. Dia akan menemani kita tidak hanya di dunia ini, sampai pada akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang kita infakkan. Itulah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang pada hari ini kita tumpuk-tumpuk, belum tentu itu adalah milik kita. Oleh karena itu hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat keikhlasan hati kita untuk membelanjakan sebagian harta tersebut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Masjid Jamiatul Zahidin sedang punya program besar pembebasan lahan di bagian belakang masjid, samping masjid, seluas 1000 meter. Dan panitia pengurus telah mengkalkulasikan lebih kurang 2.200.000 1 meter. Jangan tunggu, jangan berpikir lama lagi. Kalau tidak bisa 5 meter, 4 meter. Kalau tidak 3 meter, sekurang-kurangnya 1 meter. 2.200.000. Bagaimana motivasinya luar biasa. Di dalam surah Al-Baqarah 261 Allah berikan perumpamaan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan rezeki yang Allah berikan di jalan Allah itu adalah seumpama 1 biji yang akan menumbuhkan 7 bulir, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Ada 100 biji. Maka kalau kita berimpak 1 meter saja dengan angka 2.200.000, maka insya Allah kalau dikalikan 700, berapa nolnya itu? Lebih kurang 1.540.000.000. 1.540.000.000. Begitulah insya Allah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan berkah bulan Rajab. Bulan Rajab ini di mana bulan yang sangat dianjurkan kita untuk beramal ibadah. Dilarang kita untuk berbuat zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menzalimi dirimu di bulan yang 4 ini. Oleh para ulama tafsir kita menafsirkan ayat ini At-Taubah surah ke-9 di ayat yang 36. Ketika kita dilarang untuk berlaku zalim, maka barang siapa juga yang melakukan bisa-bisa dosanya berlipat. Sebaliknya, bila kita melakukan amal ibadah, maka insya Allah pahalanya juga berlipat. Sekarang kita sudah hampir di penghujung Rajab. Ngapain tunggu lama lagi? Mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu agama Allah. Jangan khawatir insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan Allah akan meneguhkan pendirianmu insyaallah. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada zuhur yang mulia ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.